Masalah Karena ada isu Bali dijajah turis gitu katanya kan. ya memang dijajah dari tahun Dari- 70. Jadi masalah propaganda di medsos di mana-mana itu sponsornya negara-negara itu. Oh gitu. Jangan terjebak. Oke. Sekarang kita disuruh benci sama Rusia, tapi semua kita nggak sadar villa-villa kita dibeli sama orang Arab, dibeli sama orang Amerika, sama orang Australia. Saya pernah diundang sama delegasi Jerman, Oke. rapat di Sanur. Ya. Yang datang parlemen Jerman semua. Oke. Terus ada Pejabat di pokoknya Bali. pejabat Bali lah pokoknya yang paling tinggi pokoknya jabatannya Oke. gitu. Yang selama ini orang nganggap dia bisa bahasa Inggris. Oke. Tiang diundangnya dari sisi Jermannya. Aduh Win, malu saya Win. Terus mereka gimana pejabat ini gimana nih? Sikap. Menurut Tiang dari hitung-hitungan kalau besok jadi duet Koster Giri dengan Mantra Mulia masih menang PDIP. Masih menang Koster Giri. Koster Giri menang. Karena Tolong nggak sih Pak misalkan Koster sempat minta tolong sama Aji. dapat WA. Depan Pokoknya siapa yang pasang baliho banyak itu kalah. Sebenarnya kan kalau di Pilgub ini atau di Pilkada ini kan sebenarnya pertarungan ormas sebenarnya. Om Swastiastu, apa Om kabar Swastiastu. Aji AWK? Gimana, Win? Sehat Lama ya? sekali kita nggak podcast nih. Sudah setengah tahun nih. Ya sibuk pemilu. Oh gitu. Semua kemarin-kemarin kemudian menata Bali banyak dinamika. Oke. Tapi terima kasih bantuan Siap. bantuan Cek Bali jadi orang tambah tahu AWK. Siap. Kenapa pakai kumis lagi sekarang, Ji? Apa ya? Kayak Biar kemarin itu nggak kan bosen gitu. bukan. Kayak Aji itu apa namanya? Nanti pada saat 1 Oktober pelantikan baru. Oh, pas pelantikan ya, nunggu sekarang. Soalnya biar ada ini. Dan ternyata ini loh ya, apa? Banyak yang minta bahwa nanti pada saat bertugas itu saya tuh harus tampil lebih dewasa gitu, harus lebih kebapaan, Oke, lebih. siap. Maksudnya kalau kayak kemarin tuh nggak ada kumis tuh dipanggil Aji itu kan kelihatan masih muda banget Oh ya. gitu, siap. Jadi agak sedikit ada pencitraan lingsir deh. Dan berhasil loh. Oh gitu. Bagus, jadi anak-anak itu kayak kemarin nangani kasus apa gitu, jadi segen gitu ya. Jadi mereka kalau saya potong ini kan masih kelihatan muda gitu ya. Betul. Dicoba dulu 6 bulan ya. Nah Niki, kenapa Bali ini tiba-tiba rame kriminal meningkat gitu Ji. Nah dia pengen bahas nih termasuk geng-geng yang kemarin juga sempat diatensi sama WK, geng Gasa, geng Takia. Kemudian masalah pilkada. Ya. Nah kemarin juga ada yang mengejutkan netizen yang dulunya plek sekali antara AWK dan Nilo Jelantik, sekarang tiba-tiba mesra ini gitu. Bagus. Ada apa ini gitu. Ternyata cuma gimmick ya. Oh gitu. Makanya saya waduh kali mereka ini gimmick sebelum atau gimana nih. Saya jadi berpikir gitu jadinya. Enggak, alami kok semua. Oh gitu. Alami. Siap. Yang mana dulu nih beritanya ini? Yang kriminal kriminal. aja lah dulu, Ji. Nah, Jadi ada apa dengan Bali ini ya kira-kira? Ya kita ini kan Bali ini kalau kemarin kan Haji tidak terlalu banyak nangani. Mengamati dari luar aja masalah ada pembegalan, masalah kerusuhan kan gitu kan. Nah, jadi kan sekarang ada pergeseran. Kalau kemarin-kemarin itu kan yang banyak dibahas, di-upload atau FYP itu kan banyak misalkan saudara-saudara kita oknum-oknum lah yang misalkan dari timur ya, yang mabuk, yang mungkin yang melakukan pembakaran motor pecalang macam-macam. Nah, sekarang ini agak bergeser. Bergeser ini sekarang Bali sama Bali. Nah, Bali sama Bali sekarang sama justru. Bali, ya. Contoh aja misalkan dari anak-anak grup Gaza. Grup Gaza itu Bali ya? Bali semua. Sebagian besar Bali. Ya setelah kita panggil kan. Setelah kita panggil, kemarin juga yang komunikasi sama Beli Bima Nata, kita dapat ketemu di Museum Soekarno. Kita telusuri semua kan gitu. Ada apa sebenarnya? Terus kemudian yang terakhir yang kejadian Tayaki ya. Kemudian baru tadi saya panggil.
Terus ternyata itu kalau menurut Aji itu semua terutama di Gaza ini itu adalah upaya adu domba sebenarnya. Oh, ada memang unsur kesengajaan dibuat Satu kasus cipta saja. kondisi seperti itu gitu ya. Contohnya satu kasus saja. Gaza ini kan kumpulan anak-anak kecil nih. Anak SMP, SMA. Mereka itu kumpulan SMP, Masih SMA. sekolah, ya di bawah umur semua. Karena kan udah tak panggil semua, kan udah tak tanya begitu. Kemudian yang membuat kita yakin bahwa itu untuk mengadu domba Bali, membuat panik, neror, itu bisa satu foto Gaza gitu ya, itu bisa beredar kemana-mana. Misalkan nih ada foto orang pakai motor, pakai jaket Gaza. Ini udah masuk ke Gianyar Ji, udah masuk ke Beleleng Ji gitu loh. Jadi satu footage itu sama oknum-oknum yang nggak suka sama Bali disebar. Padahal si anak ini sudah kita pegang gitu loh maksudnya. Admin semua sudah bubar, udah vakum gitu. Tapi ini tetap berlanjut share. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata saya yakin ada desainernya ya. Jadi dari luar Bali. Dari luar Bali. Luar Bali. Salah satu contoh yang nyata itu si anak-anak Gaza ini sempat dia ditantang untuk berkelahi, tawuran itu di lapangan Lumintang jam 1 pagi. Berawal dari tantangan salah satu organisasi yang mengaku dari Jawa Barat. Nah, namanya kalau nggak salah Menteng Pride. Nah, dia ditantang pada saat waktu itu mereka bilang sedang ada di Bali, terpancinglah anak-anak kita ini. Udah bawa senjata ke lapangan Puputan jam 1, tiba-tiba mereka malah ketemu berhadapan sama polisi. Jadi mereka kena hoax, di prank. Dan munculnya Gaza ini kan di luar Bali kan banyak grup-grup itu. Apakah itu grup bela Palestina Israel gitu, yang mana macam-macam lah. Jadi buat yang syukur kemarin udah redup, kita bantu polisi, kita bantu semua, dan ya setungkar sudah sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang yang terbaru aja yang sedang kita tangani yang Ini Takia lagi ada. Kenapa Mas dengan viralnya yang dihujat netizen meresahkan, kenapa masih berani membuat grup-grup begitu dan menunjukkan? Enggak, ini beda. Gitu? Kalau dari Takia ini kumpulan anak-anak Sanur. Oh, mereka bukan tadi mereka ngaku memang Sanur tempatnya. Mereka berasal dari Sanur dan anggotanya nggak banyak, cuman belasan, 13 atau 15. Organisasi lama dan kemudian selain itu juga mereka ini spontanitas waktu itu. Sekarang Astungkara sudah naik statusnya, maksudnya yang kemarin di Dentim, Polsek Dentim, sekarang udah di Poltabes Denpasar. Ya, kemudian sudah ada pelaku yang sudah diciduk ya. Jadi Tiang meminta kepada anak-anak tadi, karena dua-duanya saya panggil, dua kelompok ini agar tidak damai, dalam artian si organisasi yang dari Sanur ini memang mereka mengaku ke Tiang bahwa tidak ada campur tangan, tidak ada di lokasi. Cuman mungkin karena dipinjam bajunya, tapi mereka kenal sama pelaku. Mereka kenal sama pelaku. Mereka kenal, bahkan ada yang sudah sempat stay di rumahnya pelaku 4 hari, saling pinjam baju. Nah, jadi baju yang kemarin ketahuan CCTV itu juga sedang diselidiki begitu. Mereka masih sekolah kok. Sekolahnya di SMK 3 Denpasar di Blajong. Sekolah jadi saya tanya kan ada alumni, ada mahasiswa sekolah semua. Walaupun badannya besar-besar semua, tapi kooperatif. Ya, jadi Astungkara ada klarifikasi, yang pihak yang korban tuh mahasiswa semua. Ada mahasiswa. Nah, itu sampai ada korban di geng Gaza itu kan viral sekali kan, korbannya sampai berdarah. Oh, itu bukan geng Gaza. Oh, yang itu bukan. Enggak, yang sampai ada di sayat itu bukan geng Gaza. Oh, itu viral, saya di DM disuruh ngepost itu. Enggak. Bukan. Jadi kalau yang sampai kelihatan daging gitu ya, sampai darah gitu, itu semua antara orang Bali sama oknum dari pendatang. Lokasinya ada di kafe di mana? Kafe di Gianyar. Tapi kenapa dikaitkan sama Gaza? Itu udah namanya hoax, fitnah. Oh. Kebetulan si anak Gaza ini sempat foto di medsos mereka bawa senjata, dihubung-hubungkan. Oh gitu, cocok-cocok logi gitu ya? Cocok logi, jadi itu yang ingin Tiang luruskan. Kan Tiang harus melindungi anak-anak Bali.
Anak-anak Bali yang bisa dibina, kenapa nggak kita bina kan gitu? Kalau misalkan dia kriminal, ya udah dia diproses. Tapi kan Tiang bicara dari hati ke hati, bener kamu begini, bener, kita kan nggak boleh salah. Polisi juga nggak boleh salah menangani. Makanya Gaza ini nggak ada yang ditahan karena dia belum melakukan sesuatu. Dia cuma bawa senjata aja gitu. Tapi dengan dua kejadian ini, ya setelah Tiang dengan Bli Bima Nata menangani, kan sekarang redup Gaza. Artinya pola penanganan itu akan kita pakai. Jadi nggak ada yang macam-macam, ya sudah kita panggil, kita mintakan klarifikasi. Kalau Haji Weda Karna kan masih persuasif. Ada yang membuli Haji Ampuro di Facebook. Oh ini Haji AWK katanya yang di bawah komando Haji AWK nih geng Gaza nih, makanya Haji AWK bisa memanggil dengan mudah gitu. Enggak, karena AWK terkenal aja. Oh gitu. Itu mungkin lawan politik AWK mungkin itu. Yang nggak suka sama AWK mungkin. Oh iya, jadi dalam artian ya itu keuntungan ya. Kenapa seperti Win kan kemarin Tiang itu kan sudah mendatangkan hampir 300 organisasi non-OSIS di seluruh Bali. Oh, karena Aji sering ke sekolah itu ya? Ya, jadi dengan ada database di Tiang, kan sebenarnya lebih gampang terlacak. Oke. Itu makanya itu strategi karena kita bina. Kalau kamu mau diayomi, jangan tawuran, jangan narkoba, jangan trek-trekan gitu. Nah, dari anak-anak yang kami bina nih, mereka yang ngasih info, mereka tuh baik gitu loh. Baik mereka semua. Nih saat di grup Tiang itu kan ada moncol dari 300 organisasi gitu ya, dari anak-anak muda ya, ke sekolahan, kuliahan begitu ya. Mereka tuh yang ngasih info. Di sini ada begini, di sini ada begini, ini hoax bagaimana. Dan kita tahu bahwa information is a basic weapon. Makanya Tiang paling cepat dapat info. Karena Tiang harus membangun kepercayaan anak-anak muda. Anak-anak muda tuh nggak mungkin lapor ke gubernur, nggak mungkin lapor ke Polda, nggak mungkin lapor ke bupati wali kota. Sekarang siapa di Bali yang mereka merasa dekat? Kalau ada apa-apa yang responsif, kalau mereka pilih AWK kan, ya Tiang dengan senang hati bantu. Yang penting anak-anak tuh selamat. Itu tujuannya di sana. Dan ini kan terus kita bina, terus Tiang bina semuanya. Gitu. Itu makanya kan mungkin itu membuat orang terheran-heran, kok Haji AWK cepat sekali viral langsung panggil gitu, cepat sekali bisa ngumpulin dengan cepat dengan Bima Nata. Jangan-jangan mereka sekongkol nih gitu. Dikira AWK dukung Giri Praste. Oh gitu dah, makanya spekulasi kan kesana jadinya. Kenapa? Ada apa nih AWK dengan Bima Nata kok dekat tiba-tiba sama Jelantik gitu. Padahal ini apa namanya, prinsip Tiang 5 tahun ke depan DPD ya. Saya akan lebih lebih merangkul itu ya. Dan itu ya memang pertama banyak nasihat dari penglingsir-penglingsir. Tokoh-tokoh Bali yang peduli di Jakarta, yang hebat-hebat itu semua, jenderal-jenderal semua, kawan-kawan seperjuangan gitu ya, tokoh-tokoh Puri. Mereka telah membuka mindset. Karena 10 tahun Tiang di DPD, Tiang kan sudah berhasil membranding diri. Kalau ngomongin DPD RI ya ngomongin AWK, kan gitu. Brand gitu ya. Dan itu udah berhasil dianggap. Nah, mungkin kita akan lebih persuasif. Seperti misalkan kalau ada masalah, kita akan lebih banyak klarifikasi, kita bantu. Begitu. Kemudian nanti ke depan ada apa? Lebih fungsinya lebih merangkul. Ini baru ada 2 tokoh yang Tiang ketemu kan, seperti misalkan Bima Nata gitu sama Ibu Jelantik kan begitu dan ternyata frekuensinya nyambung, komunikasi gitu loh ya. Jadi buat Tiang, dan ada satu, ini benar kata peribahasa, jika tidak kenal maka nggak sayang. Bener itu. Iya. Dulu kan kita juga sempat konflik kan media sosial kan dulu kan karena belum kenal gitu. Ya dulu kan Jack Bali udah praktek tuh. Sekarang malah jadi salah satu narsum yang paling banyak. Contoh nih, Tiang ketemu Bima Nata. Awal-awalnya kan ya lucu aja Tiang lihat gitu ya. Ini anak muda berhasil gitu. Kemudian pakai tren kacamata gitu ya. Awalnya Tiang memberikan apresiasi. Waktu itu saya minta admin untuk upload waktu Bima nih memakai sound Tiang yang masalah
orang Bali kan banyak yang badannya gede-gede kan gitu. Nah, itu kan di mana-mana dipakai sama pecalang tuh. Oh iya. Waktu tiang bela pecalang. Iya. Pas lagi kan tiang ngomongnya harus tiru Bima dong kan gitu. Pas nyambung. Dari sana sebenarnya awalnya. Padahal maksud aja bukan Bima Nata, tapi bukan Bima gitu kan, gitu. badannya gede-gede kan gitu. Okay. Terus Ragane memakai nih ke. Betul. Kita apresiasi. Kemudian saya monitor, ini anak muda nih bagus. Walaupun pada saat ada pidatonya beliau juga masalah gubernur gitu ya menyebut ayahnya gubernur, isi hati iki yang bicara gitu. Kan gitu. Tiang sebagai senior di politik kan senyum-senyum aja. Ya. Tapi at least berhasil gitu loh. Itu untuk TikTok sangat mampu untuk viralnya. Udah itu kan followernya banyak tuh jutaan itu ya. Iya. Terus yang membuat Tiang kaget waktu Ragane Nike memberikan masukan tentang Gaza. Jadi seorang Bima gitu yang masih muda dan mau dia matur dengan sopan, kemudian Tiang undang mau bagaimana. Dan Tiang surprise, ternyata beliau itu pidatonya bagus. Dan deh. Bukan karena hafalan gitu. Bukan karena hafalan dan memang tegas. Kalau Ragane kan sebagai salah satu pengurus Baladika gitu ya, Ranggoga Santi, kan beda. Pendekatannya kan beda kan begitu. Karena pergaulan mungkin ya. Ya, tapi kalau Tiang kan lebih ke persuasif, tapi Ragane tegas kok. Tegas dan kemarin kan khawatirnya dengan Gaza ini nanti banyak ormas-ormas di Bali kan banyak sekali yang merasa dirugikan. Tiang takutnya kan ada persekusi di sana di jalan. Makanya itu khawatirnya makanya Tiang panggil anak-anak Gaza itu karena orang-orang Bali, ormas-ormas yang lain udah gregetan juga. Karena mungkin Gaza ini dikira orang luar kan kita orang Bali kan nggak tahu apa itu Gaza. Kita nggak ikut-ikutan Palestina Israel kan gitu. Ternyata setelah diklarifikasi malah orang kita orang Bali. Gitu. Jadi buat Tiang memang harus ketemu ngerangkul. Kemudian kemarin juga waktu di kantor DPD, waktu Pak Ketua Tiang datang ada beli Jero Bima juga, yang sekarang menjadi kandidat wakil Bupati Karangasem. Harus memang, ya Buluh Jelantik juga ketika Tiang ketemu biasa kan begitu ya, kita bersinergi untuk ke depan kan begitu. Jadi memang menurut Tiang tidak ada yang lebih bagus dari persatuan. Begitu. Di ranah masing-masing aja. AWK misalkan fokus nanti untuk pembinaan anak muda, kita fokus masalah nanti sidak sekolah, kemudian mungkin nanti Ibu Luh Jelantik fokus masalah turis-turis yang bandel, imigrasi misalkan, nanti dari Pak Ide Bagus Rai misalkan fokusnya kepada pemerintahan karena pengalaman sebagai wakil wali kota dan wali kota, mungkin Pak Sejiwo karena lahir mungkin dari birokrasi dari organisasi masyarakat fokus kepada pembinaan adat misalkan. Dan menurut Tiang komposisi ini menjadi menarik 4 tahun. Kecuali misalkan besok dari Pak Rai Mantre maju. Kalau harus mundur artinya nanti yang nomor 5 yang akan maju. Pak Gerdeg ya. Pak Gerdeg juga mantan Bupati Karangasem kan. Sebagai senior. Perlu ada satu senior sebenarnya. Seperti dulu di zaman dulu menten Cokrat. Di zaman kemarin menten Pak Mangku dengan Pak Agung Gede Agung. Memang harus ada satu yang tokoh lingsir. Itu yang bisa ngerem kami yang muda-muda sebenarnya. Kalau menurut yang Pak Mantra atau Pak Gerdeg bagus. Begitu. Sebelum Aji ketemu sama Bima Nata, saya lihat postingan Aryo Wedakarna di Instagram sering nyentil Pak Giri ini. Postingannya itu. Nah makanya saya bingung ini. Wah, sekarang gimana? Ternyata WK anti Giri Prasto ini gitu. Sekarang loh tiba-tiba kok ketemu sama Bima Nata. Aduh, kengken ini sebenarnya gitu. Sebenarnya sih nggak ada hubungan. Tiang kalau mau kritis tetap kritis. Cuman ya di sini Tiang harus mengakui dan juga harus memberikan pelajaran kepada kawan-kawan politik. Kalau orang itu dirangkul, ya, diajak bicara, dikenal, orang itu bisa secara psikologi itu bisa ngerem loh. Betul. Jadi Tiang kan udah ngalami sendiri, ya. Contoh, ini kan menjaga nama baik, menjaga pertemanan. Nah, jadi kandidat-kandidat gubernur, kandidat-kandidat bupati, kandidat wali kota,
Kalau mereka tidak pernah komunikasi, agak ngenduin raga gitu ya, mereka itu akan potensi mendapatkan serangan dari pihak lawan. Serangan yang tanpa rem gitu. Tanpa rem. Mungkin bukannya Tiang nggak kritis lagi ya, karena saya sudah punya saluran. Gitu loh. Seperti kemarin misalkan sekarang di Badung, kita bahas Badung ya. Badung kan Pak ada beberapa kandidat. Ya anggap aja ini nanti akan versus dua kelompok. Ada Suyaso, PDIP ya, mungkin Pak Suyase dengan Pak Diesel. Itu sama-sama temen. Teman Tiang juga. Kemudian ada misalkan Pak Adi Arnawo. Pak Adi Arnawo tuh leluhurnya sahabat ayah saya, itu orang PNI. Tulen itu PNI. Kemudian Pak Parwate juga sahabat perjuangan juga ya. Jadi kemudian satu lagi Bime. Nah, jadi kalau menurut Tiang, seperti kemarin saya sampaikan, Bung Bima kalau misalkan memang mau manfaatkan kesempatan, misalkan anggap dia mau jadi cawabub nih, harus sekarang. Sekarang. Siapa Bima? Kan digadang-gadang dados wakil bupati. Digadang-gadang itu kan. Ya, apakah dia nanti pasangan sama Gus Bote, apakah dia pasangan sama Pak Parwate, Bapak Adi Arnawo. Kalau menurut Tiang, kalau mau kepentingannya mempertahankan legasinya Pak Giri, ya harus mau nggak mau harus memang maju. Ya sama dengan Pak Jokowi membuat Gibran. Nah itu Gibran dan sekarang siapa Kaisang. Nah ini ramai Kaisang. Nggak, dalam politik itu sah saja. Walaupun mungkin dianggap sebagian orang caranya kurang, kan gitu. Tapi misalkan beda loh. Kalau seandainya misalkan nanti Pak Bli Bime ini nggak, misalkan baru maju lagi 5-10 tahun, kan kekuatan Pak Giri kan udah hilang. Ya, powernya ya. Power udah hilang. Makin pun kesempatannya. Sama seperti Mas Gibran, kalau nunggu lagi 5 tahun udah nggak bisa. Itu tergantung ideologinya. Nah, kalau Tiang lihat sih, kalau Pak Parwate ya bagus ya, dia senior ya, karena dia mampu. Kalau Pak Adi Arnawo juga sebagai sekda juga bagus. Nah, cuman Pak Suyase dan Pak Diesel ini bisa menjadi lawan tangguh kan gitu ya. Karena pro terhadap pemerintah terpilih, presiden terpilih. Jangan remehkan. Sama seperti satu jalur ini. Karena nanti kan Pak Prabowo kan dilantik tanggal 20 Oktober. Betul. Kami dilantik 1 Oktober, 20 Oktober Pak Prabowo. Bulan depannya sudah. Hamin 1 bulan itu kan sedang proses dan udah dipersiapkan dari sekarang. Udah persiapkan dari sekarang semua. Dan menurut Tiang agak sulit kalau melawan masalah penguasa ya. Kan begitu. Kalau kayak dulu kan PDIP memang berjaya, cuman kehilangan Jembrane manten waktu Pilkada 5 tahun lalu. Itu karena kalau menurut Tiang karena ada memang kekuatan PDIP kan masih di pemerintahan, masih baik sama Pak Jokowi. Sedang bagus-bagusnya. Tapi sekarang Jokowi efek ini kan nggak ada. Sekarang yang ada Gibran efek. Sama seperti wali kota. Wali kota itu kandidat yang digadang oleh koalisinya Pak Prabowo kan Gede Oke. Yang kita lihat ya di mana-mana. Ternyata itu angkatan SMA Tiang loh ternyata Gede Oke itu di Semansa dulu. Jangan diremehkan. Itu bisa mengalahkan Pak Jaya Negara. Bisa. Gede Oke ini. Iya, karena tapi saya lihat profil beliau karena sempat request ingin podcast di sini kan, setelah yang review dulu beliau jadi timnya Ganjar, sekarang kok bisa tim juga Prabowo gitu, gimana? Ya, people change lah, bisa aja sama aja seperti tokoh-tokoh PDIP yang tiba-tiba keluar sekarang ya, seperti teman-teman perjuangan dulu tiba-tiba keluar jadi ini, itu sah saja karena itu memang itu biasa. Sah aja, tidak ada kawan sama lawan abadi. Betul. Tapi kalau misalkan untuk Denpasar, kalau menurut Tiang, jangan lupa loh, dulu tuh Jaya Negara itu suaranya dengan Pak Wakil Wali Kota itu di bawahnya Golput. Jadi Golput lebih besar suaranya. Betul. Saya tahu itu datanya itu. Ya, jadi sebenarnya kalau tinggal dimainkan aja, ya, maksudnya sentimen partai itu. Karena misalkan nih kalau kita lihat dari sifat pemilih Denpasar kan sudah heterogen. Betul. Sudah 50% itu bukan orang Bali. Ya. Tipe di Denpasar ini soalnya kalau mereka itu mau milih, mereka tidak akan milih misalkan dari partai A. Misalkan dia nggak akan milih dari partai merah.
Karena sudah dari pusatnya sudah misalkan ada ketidaksukaan. Nah, mungkin dianggap apa. Jadi sebenarnya agak repot menghadapi. Jadi misalkan kalau besok ada kandidat wali kota alternatif, kalau itu menang, itu sudah kita bisa prediksi dari sekarang. Apalagi kalau misalkan menjelang November kita akan bahas tentang banjir, tentang sampah, tentang jalan rusak. Patah sekali mungkin misalkan ini anak-anak yang ada di Sanur yang masalah organisasi niki, kemudian masalah Gaza. Ya kenapa kok yang Tedun kok AWK sama Bima? Wali kotanya mana? Nah, kan bisa tanya gitu kan? Ya, itu. Ya, jadi sebenarnya kalau mau istilahnya mempromosikan prestasi dari kandidat itu, kandidat misalkan lawannya bupati Badung, lawannya bupati wali kota sama beberapa tempat. Pertama isu air aja, PDAM tuh mati. Di Denpasar. Di Denpasar banyak sekali mati itu sering. Denpasar sama Badung lah, Sarbagita. Terutama Denpasar Badung. Kalau di Denpasar nih kalau saya jadi konsultan politik, gampang. Pertama kita mau cari wali kota yang becus ngurus air, ngurus jalan rusak, ngurus masalah sampah, ngurus masalah listrik PDAM, sama ngurus masalah keamanan. Belum lagi helm-helm itu ini. Kalau dari sisi infrastruktur kan nggak ada pembangunan apa di Denpasar. Betul. Coba. Betul. Paling area Gajah Mada aja yang sama area Caturmuka mantan kan tidak ada. Kalau kita lihat memang ke daerah-daerah misalkan kayak Sidekarya yang perlu perhatian, daerah-daerah gimana kan nggak ada semua. Harusnya kan ditata. Beda sama wali kota Surabaya yang dia akan menang cepat karena dia terbukti tamannya bagus, ininya bagus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau seandainya wali kota masih 50-50 untuk besok antara PDIP sama koalisi. Itu wali kota. Terus saya mau ingin bicara Badung. Nah Badung itu kalau kita akui pembangunan Mangupura, pembangunan Puspem, itu kan sampai kita bisa punya gedung megah bagus gitu kan itu di eranya Anak Agung Gede Agung. Oh itu di era Anak Agung Gede Agung? Itu pertama eranya Cok Rat, ya, kemudian dilanjutkan 10 tahun oleh Anak Agung Gede Agung. Makanya saya puji beliau sebagai tokoh Mengwi, seorang bupati itu dia itu harus bisa membangun fisik. Kalau sudah seperti Jokowi bangun jalan tol, fisik, gedung, apapun itu menangnya mudah. Itu maksudnya. Tapi juga seperti di Gianyar, contohnya aja fisik dibangun tapi keliru pembangunannya pasar itu loh. Jadinya terus menjadi bahan olok-olok. Iya, gitu. maksudnya fisik yang bermanfaat. Bermanfaat. Gitu ya. Karena membangun fisik hati-hati jangan sampai mangkrak. Betul, kan begitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut yang di Badung itu mungkin di era kepemimpinan Pak Giri ya, beliau memang kita akui beliau bares, ya, beliau kan membagikan seperti kemarin membagikan dana bagi hasil lah kan begitu. Nah itu hibah-hibah itu gimana? Dan hibah-hibah itu memang benar, memang amanat undang-undang. Tapi kok sampai ke instansi ke Kejati gitu? Nggak masalah. Nggak masalah. Seperti misalkan kita membangun gedung pengadilan negeri Badung. Kan makin kan pengadilan Denpasar kan penuh nih 4.000 kasus per tahun. Sekarang sedang dibangun di Badung. Makin nih kejaksaan Badung nih kalau beracara dia di pengadilan Denpasar. Karena pengadilan Badung belum ada. Gitu. Dan wajar kalau dari instansi negara meminta bantuan ke pemerintah daerah memberikan hibah itu dimungkinkan undang-undang tidak masalah. Kenapa nggak ke pusat aja Ji? Nggak bisa, anggarannya terbatas. Oh gitu. Nggak bisa. Kalau misalkan di Mahkamah Agung, di Kejaksaan itu udah biasa kok. Yang penting mekanismenya itu. Akan ada konflik interest di sana ya, misalnya nih udah dikasih hibah otomatis kan subjektivitas jadi penanganan. Nah itu kan pola pandang kan begitu. Tapi biasanya itu tidak akan berlaku kalau biasanya si pejabat itu sudah nggak menjabat. Iya. Pejabat itu udah nggak menjabat, biasanya di sana baru diambil celah. Nah jadi kalau menurut yang fisik itu penting sekali. Coba sekarang kalau kita kaji ya, antara kandidat gubernur misalkan Pak Wayan Koster dengan Pak Giri,
Ya, semoga sih Ini bisa. udah fix nih? Nggak, semoga bisa bersanding. Tapi kalau misalkan sama-sama bersaing, kalau misalkan secara akademis, ya ini kata teman-teman ya, pandangan kami juga selaku politisi. Kalau seandainya Pak Koster ini dibandingkan dengan Pak Giri, secara pembangunan infrastruktur, nama Pak Koster akan terangkat lagi. Orang akan lupa sama beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap tidak pro. Tapi jika dibandingkan, seandainya misalkan Pak Koster niki dia terus mempromosikan tentang penataan besake, seperti misalkan pembangunan tower di Bleleng, maintenance art center di Gunakse, di Klungkung gitu nge. PKB itu ya. PKB gitu, kemudian maintenance shortcut, ada pembangunan ini itu dibandingkan dengan Pak Giri. Nah, jadi orang kan bisa tanya, dulu Pak Giri bangun api, niki Pak Koster sudah bangun banyak hal kan begitu. Ya sama ketika orang membandingkan antara Jokowi dengan SBY. Ya, misalkan di zaman SBY, di zaman Ibu Mega jalan tol cuman berapa ratus kilo dibangun kan gitu. Tapi di zaman Pak Jokowi sekian ribu kilo kan begitu. Jadi sebenarnya teori pembanding itu berlaku. Jadi justru sebenarnya Pak Giri dan Pak Koster tuh nggak usah berkonflik kalau menurut Tiang, karena saling melengkapi. Ini seperti terkesan seperti berebutan rekomendasi keduanya. Sebenarnya harusnya tenang manten, tenang aja. Kan sekarang kan perlu dipikirkan itu kan Coace, apakah Pak Coace Nike juga kawan saya juga, beliau ini akan terekom atau tidak kan gitu. Tapi kalau dilihat dari hasil penjaringan kemarin kan, kalau nggak salah kan juga tidak cukup banyak yang mendukung tapi Koster Aceh, lebih banyak ke Koster Giri kan sebenarnya. Sebenarnya kalau mau menang harus belajar dari kasus Pilpres. Pak Koster dan Pak Giri bersatu saja. Pak Giri harus mau ngalah. Karena di mana-mana yang namanya cagup itu adalah jatahnya ketua partai, ketua DPD. Jadi kalau misalkan Pak Giri mau sabar, 5 tahun di wakil gubernur, 10 tahun di gubernur nantinya. Karena namanya orang politik ini kan nafas tuh harus panjang, jangan gerasa-gerusu. Jangan sampai seperti Pak Ganjar kemarin kalah 16% tan poleh napi. Coba kemarin Pak Prabowo mau Pak Ganjar jadi wakil, jadi kan. Selesai itu barang. Apalagi Pak Giri Prasto datang ke podcast aja belum bisa kan. Belum ada ya. Saya sudah 2 kali WA di WA pribadi beliau, direspon pun tidak. Ya lagi sibuk. Mungkin sama seperti Pak Koster dulu waktu menjabat, sama seperti itu, merasa memiliki power, mungkin setelah lepas powernya baru. Tapi kalau menurut Tiang dari hitung-hitungan, kalau besok jadi duet Koster Giri dengan Mantra Mulia, masih menang PDIP. Masih menang Koster Giri. Koster Giri menang. Karena saya lihat begini, Ji, di media sosial itu ketika ada yang memposting Koster Giri, mereka netizen entah itu basar bayaran dari gimana, berkomentar, oh saya nggak setuju Giri Prasta jadi nomor 2. Kalau Giri Prasta jadi nomor 2, saya kan nggak, semua akan cair nanti. Kita sudah tahu bahwa kita mengacu aja, memang Pilpres Ganjar kalah di Bali, karena lebih ke figur ya. Dan jujur aja itu bukan kerja partai. Jadi para pengusungnya Pak Prabowo di Bali jangan terlalu percaya diri juga. Karena lebih kepada faktor Prabowo dan faktor Gibran. Ini seperti AWK. Saya lebih ke faktor Gibran. Kenapa pendukungnya AWK ratusan ribu orang memilih Prabowo Gibran? Karena saya lebih condong ke Gibran. Karena saya kan satu garis lurus sama Jokowi. Kan gitu ya. Nah kemudian kalau besok Pilgub, PDIP masih kuat. Untuk Pilgub loh. Pilgub masih kuat. Masih PDIP masih kuat. Bayangkan aja dulu aja Pak Koster nggak berkuasa kan, PDIP kan nggak berkuasa, ya sudah dapat pencapaian suara sekian kan, apalagi sekarang berkuasa. Tapi dilihat dari suara Pak Raimantro nomor 1 di DPD ini nggak ngaruh. Lain pemilihan DPD DPR dengan pemilihan Pilgub beda. Beda. Pilpres dengan Pilgub beda. Pokoknya dia udah hitung-hitung. Makanya kasihan juga seandainya seperti misalkan Pak Mantre dan De Gajah kalau dipaksakan naik gitu ya, kasihan karena itu karirnya selesai. DPD nggak jadi gitu ya. DPD kan harus dilantik 1 Oktober, udah tuh langsung mundur. Dan Pak Rai Mantre kan pernah punya track record kalah
Betul. Kalau Pak Koster, beliau tidak punya track record kalah, sama kayak Pak Jokowi. Jadi Pak Koster tuh 3 kali DPR menang terus, ya, kemudian menang gubernur. Kalau Pak Mantre, apalagi dulu kan dianggapnya beliau ini kan dulu kan diusung PDIP di Denpasar, tapi sekarang malah diusung oleh partai yang bukan PDIP. Jadi menurut yang bukan bunuh diri politik sih ya, tapi sayang, selesai nanti karir politiknya, selesai udah. Tapi kita lihat Pak Jokowi kan sempat ke rumah Pak Raimantro, sepertinya serius itu ini akan mendukung Pilgub ini. Udah biasa dulu Jokowi juga. efek ini nggak ngaruh ya untuk Pak Raimantro? Kalau dulu seperti Tiang, ketika Pak Jokowi datang ke istana Tiang di Tampak Siring juga itu ada efeknya. Sama seperti kemarin beliau datang ke Tegerianya, beliau ada efeknya. Kan akhirnya kan bisa menang DPD. Oh, efeknya itu. Karena sekarang Pilgub lagi nggak ada Pilgub efeknya beda, gitu. Pilgub beda. Kalau Pilgub beda. Jadi kalau menurut yang sayang. Sebenarnya harus ada, kalau Pak D Gajah misalkan maju wali kota ya, menang. Kalau Pak D Gajah Ya. wali kota. Karena suaranya tinggi sekali. Dan harusnya harus belajar di sana dulu. Wali kota dulu. Ingat, politisi itu nafasnya harus panjang. Harus kepake di setiap zaman. Tapi kalau Haji bilang gitu, ini Gibran kan nggak panjang. Terus Kaisang ini kan nggak panjang nih, langsung sok Enggak, gitu. kalau menurut yang justru kayak Gibran, the real presiden nanti itu Gibran. Yang benar kan sekarang sudah karena diberikan dari kepercayaan. wali kota dulu ya. Pertama kan wakil dulu. Nanti kan bisa jadi presiden 2 periode. 15 tahun berkuasa Mas Gibran itu kalau tidak ada sesuatu luar biasa loh. Ya, 15 tahun dengan usia pencapaian itu kan luar biasa. Kemudian nanti bisa digantikan sama Kaisang 2 periode, setelah Kaisang 2 periode, nanti cucunya presiden Jan Entes itu yang dianggap Satrio Piningit itu bisa. Jadi menurut yang ya itu momentum itu penting karena belum tentu 5-10 tahun lagi akan kepake. Oke. Banyak kejadian orang nunggu aja 5 tahun 10 tahun, tapi orang udah lupa dia. Sama seperti Pak Prabowo 5 tahun yang lalu, siapa sih anak-anak milenial, anak generasi Z tuh nggak peduli nggak dengan isu-isunya black campaign yang menyerang Pak Prabowo kan? Misalkan bagian dari Orba, misalkan dulu masalah, tapi operasi Mawar bagaimana? People doesn't care. Orang yang taunya sekarang. Gitu aja. Berarti sebenarnya. kalau saya tangkap Haji AWK lebih mendukung Pak Koster daripada Pak Raimantro gitu. Kalau Yang enggak, menurut yang siapa yang komunikasi duluan? Oh gitu. Ya, komunikasi itu kan artinya bukan deal ya. Betul. You mau minta berarti tolong nggak sih? Pak Misalkan Koster sempat minta tolong sama Haji. dapat WA. Dapat WA. Dapat setelah pemilu ya, tapi Siap. kesantunan politik ya, maksudnya selamat gitu ya. Betul. Kalau Pak Rai justru sama sekali Tiang nggak terlalu dekat sama Pak De Gajah juga nggak dekat ya, bahkan nggak ada kontaknya gitu. Tapi kalau Pak Giri dengan Pak Koster saya tahu dekat gitu. Dan sebenarnya kalau menurut Tiang sekarang pinter-pinter mereka merangkul. Jangan terlalu banyak memakai identitas partai kalau besok kampanye. Orang takut. Betul. Sama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan menggunakan baju warna biru. Kayak kemarin ya. Kalau kita lihat kan bajunya Gerindra kan bukan begitu. Jadi Pak Prabowo tuh pinter. Pak Gibran tuh pinter. Dia bisa membranding sehingga orang yang di luar partai itu dia jadi simpati. Mungkin saran Tiang untuk teman-teman PDIP bahwa nanti pada saat kampanye bagaimana untuk tidak terlalu identitas partai karena harus lebih jarang menggunakan seragam merah gitu ya. Kalau misalkan kalau ada kegiatan ingin merangkul itu, dan Ganjar efek masih berasa sekali. Ganjar efek itu maksudnya gimana? Kekalahan Mas Ganjar kemarin masih sangat terasa, masih diomongin kok. 16%. Masih menjadi pertimbangan juga kan? Pertimbangan bagaimana? Dan memang sesuai dengan statement Tiang kemarin, bahwa untuk pembangunan Bali lebih baik memang kita memilih pemimpin yang satu jalur dengan Pak Prabowo dan Gibran. Nah ini, kalau di Bali kan? Kalau dari catatan saya ya, misalkan ini yang kuat-kuat ya, yang PDIP-nya kuat ya, itu masih Badung sama Beleleng. Beleleng itu Pak Rocineng ya. Pak Rocineng apa Rocineng ya itu. Rocineng itu kuat kalau menurut yang sangat kuat.
Di Buleleng beli. Ya kan Tiang juga masa Tiang di Buleleng banyak. Semua kalau tak tanya ya, mungkin dibandingin mana sih kekuatan Pak Rocineng misalkan yang lain, Pak Sugawo Kori yang lain begitu. PDIP di sana kuat. Buleleng. Makanya siapapun yang jadi kandidat sepertinya jika tidak ada halangan siapapun karena di sana fanatisme partainya bagus di sana. Buleleng. Kedua Badung ya. Badung ini masih ya karena masih sangat bisa dipegang ya. Makanya sekarang tugasnya Pak Suyase dan Pak Diesel berat ya. Harus meyakinkan seperti itu. Yang penting dengan tagline kenyemin dogen gitu ya misalkan itu bagus. Nah, itu kelihatan nggak serius. Kelungkung bisa jatuh. Kelungkung akan PDI jatuh. Ya, kelungkung karena udah nggak ada orang kuat lagi di sana PDIP. Ya justru kemarin teman-teman dari partai lain yang tokoh-tokoh lain yang maju justru kan komunikasi sama Tiang, Ji minta restu Ji bagaimana, ada tokoh dari Nuse, menten tokoh dari Kelungkung. Kalau menurut Tiang hitung-hitungan akan lepas Kelungkung. Terus Bang Li ini belum nggak tahu ya kondisinya kok nggak ada yang berani muncul selain petahana. Kan begitu. Gianyar Ji. Kalau Gianyar, Gianyar ini menarik. Ini seru nih Gianyar. Gianyar ini kan sekarang ada penantang itu kan rencananya kan dari pihak Puri. Ya, pihak Puri Ubud ya. Cokordo siapa yang kemarin itu? Cokordo Budi gitu atau Cokordo Cokwah itu yang. Ya, yang karenanya Tiang baca kan partai-partai sudah merapat ke Puri kan begitu. Betul. Kalau saran Tiang karena Pak Coace tidak diprioritaskan lagi mungkin ya karena sudah muncul makin nama-nama untuk Wagub ya dalam arti kalau menurut yang kemungkinan kecil kalau Pak Coace diusung ya karena kan lebih kepada kepentingan kalau Pak Giri tidak bersanding sama Pak Koster akan hilang masa internalnya hilang banyak namanya orang kecewa ya. Nah jadi kalau menurut yang Puri Ubud jangan terlalu banyak mikir menurut yang ya kalau memang ada kesempatan menjadi calon Bupati Gianyar untuk menantang si Mahayastra ya jalankan. Momentumnya bagus. Momentum ya. Kemarin misalkan menten blunder misalkan. Apalagi ada laporan banyak kan. Ada ya kemarin ada laporan, kemudian ada bermasalah dengan Pak Jokowi pada saat muncul WA itu. Kemudian banyak yang proyek-proyek yang pasar-pasar yang dianggap tidak strategis ya, seperti Pasar Gianyar, sebagian juga yang di Sukawati. Momentumnya bagus. Seperti itu ya. Cuman kita kan tinggal pandai berretorika aja. Kalau menurut yang jangan terlalu banyak teori, kalau memang mau maju. Gitu. Pokoknya prinsipnya makin masyarakat Bali kalau mau pembangunan anggap rakyat Gianyar mau nggak pembangunannya seperti sekarang. Pilih aja yang sekarang yang kemarin petahana gitu. Tapi kalau mau perubahan ya pilih yang alternatifnya. Nggak usah lihat orang ya, pilih alternatifnya. Orang Denpasar, apakah orang Denpasar sudah senang dengan keadaan Denpasar sekarang? Macet, banyak helm hilang, parkir udah naik 2.000, PDAM mati, kriminal banyak, misalkan senang nggak? Kalau udah senang ya pilih aja wali kota yang sekarang. Kalau pingin perubahan, ya pokoknya harus ada alternatif. Dan di Denpasar kan orangnya suka nyoba-nyoba yang baru. Nah, terus kalau Bang Li juga sama, Bang Li harusnya ada alternatif ya. Walaupun sekarang kan masih kuat ya Bang Li. Harus ada alternatif. Karangasem yang akan berubah. Karangasem nih Jero Bimo maju sana nih. Banyak kandidatnya di sana. Banyak ya. Menten dari Aji Gusti Madetusan ya, GMT yang dari mantan Bupati Karangasem juga Ibu Mas juga kan terpilih kemarin kan. Posisi bupati sekarang agak riskan karena dengan 2-3 kandidat dengan perlu 35% aja, 40% ya suara menang ampun. Misalkan kalau ada paket PDIP, paket Nasdem, sama paket Independen, Kari Subali sama Jero Bima jangan diremehkan. Kalau orang marah sama partai ya sepalan sampun. Langsung aja. Dan saya agak surprise kemarin ketemu Jero Bima di kantor DPD, dia mengucapkan selamat, hebat loh, bisa ngumpulin 40.000 KTP. Dengan inputnya itu yang lama mereka orang-orang yang gila jago. Itu. Kalau Pak Kari Subali kan dulu pernah menjadi anggota DPRD dari PNI Marhainisme ketika Tiang ketua PNI. Beliau kan anak buah Tiang. Memang luar biasa, tanpa kampanye itu solid. Solid itu. Jadi sekarang ya, siap-siap aja kita punya bupati independen. Bisa Karangasem bisa. Ya.
Di Buleleng katanya gagal independennya karena mungkin kurang, karena luas, wilayahnya luas. Karena faktor inputnya itu katanya kurang. Ya, waktunya terbatas kemarin. Yang menarik Jemberana. Oh, Jemberana. Itu asalnya AWK tuh. Iya. Jemberana itu partai PDIP kuat ya. Kuat di sana. Kuat karena menang kemarin. Pemilu kemarin menang. Pemilu kemarin. Tapi Dan kan tiang survei-survei di bawah, loyalitas mereka terhadap partai tinggi. Nah, jadi kalau menurut yang bisa terancam Pak Tambe. Bisa kalau PDIP dia membuat paket yang bagus. Sebenarnya kan yang tokoh stok yang ada kan cuma 3 di sana. Pak Tambe, Pak Ipat, Pak Kembang. Nah, sekarang Pak Kembang mau nggak dados calon bupati? Kan beliau udah menang kemarin di pemilu. Rela nggak mundur? Gitu. Kalau Pak Ipat juga sama, sebenarnya beliau punya potensi untuk jadi bupati. Kan gitu, beliau kan cerdas ya. Nah, Pak Tambe sebenarnya harus banyak merangkul dan harus banyak merealisasikan janji-janji politiknya. Itu. Ya, jadi kalau menurut yang Jemberana bisa bisa kembali ke PDIP. Kalau misalkan yang penting sosok wakilnya nih kuat. Itu aja. Kalau sekarang misalkan dengan Tambe Ipat, maju yang lain 50-50 gampang. Jadi menurut yang di Bali ini menarik. Yang penting pesan tiang komunikasi politik diperbarui. Sama siapapun, sama tokoh, sama penglingsir, ya sama kami-kami di DPR dan di DPD gitu loh. Harus ada komunikasi. Ya minimal kan sinergi. Karena kita kan bekerja kan sama-sama sampai 2029 seperti itu. Nika, bayangan dia. Karena saya sendiri bingung nih, siapa tokoh yang bisa menyelesaikan masalah yang masalah macet aja dah dulu. Di Bali Selatan ini, dan Ubud, dan Pasar, itu dah, Badung itu. Itu dah, Nika, berat. Yang simpel cuman berat itu gitu kan. Nggak ada kalau menurut yang, makanya muncul alternatif seperti Jenderal Santiasa kan. Oh, nah ini munculnya Pak Santiasa Pak ini Nyoman gimana Santiasa. Akan maju ini atau gimana? Oh, kalau misalkan cerdas, ya kita berharap sih sebenarnya kalau beliau kan kapasitasnya karena Jenderal Bintang 3, karena Bapak Nyoman Santiasa ini kan peraih dari penghargaan Akmil tertinggi. Sebenarnya beliau harusnya Kasad. Orang-orang TNI mengakui kalau Nyoman Santiasa, mantan Danjen Kopassus itu personel TNI yang paling cerdas. Nah, kalau Bali misalkan mau menggandeng beliau sebagai Gup atau Cawagup ya, sebagai wakil gubernur, masalah keamanan selesai. Jadi nanti kita nggak repot ngurusin masalah kampung Rusia, masalah narkoba. Memang harus perlu ada satu tangan besi gitu ya. Apalagi nanti kita perkirakan di zaman Pak Prabowo. Jadi dalam artian militer akan kembali berjaya kan sekarang. Baca undang-undangnya mungkin. Militer boleh menduduki posisi jabatan sipil karena sekarang kan undang-undang TNI sedang direvisi. Betul. Kalau Tiang setuju. Saya setuju. Setuju aja. Aji setuju. Dan saya setuju ada wajib militer. Anak-anak harus masuk ke barak militer. Tiang setuju seperti Singapura, seperti Korsel. Nah, pertanyaannya kenapa AWK tidak maju pilkada Aji? Apa menurut Aji merasa tidak cocok di eksekutif atau enggak. Gimana? Sebenarnya gini, Tiang itu butuh 1-2 kali untuk menata. Kan ini kan udah ditata nih. Kemarin Tiang nata airport gitu ya. Sekarang kan bagus, humanis. Tiang tata sekolah-sekolah. Tiang tata masalah kehinduan kan gitu nih, desa adat. Adalah kontribusi dan dan Tiang ini punya pikiran saya harus jaga harus jaga Hindu Nusantara. Nah, ini masih perlu dibangkitkan. Ini udah bangkit ini. Tinggal didorong sedikit lagi nih kan gitu. Nah, jadi dan kedua di Pilgub atau Pilkada 2024 ini itu sebenarnya pembersihan ini. Pembersihan. Nanti lihat aja. Kita kan nggak tahu gaya kepemimpinannya Pak Prabowo nanti. Ya, kalau Pak Jokowi. Jadi nanti pada saat 5 tahun ke depan itu sesuai dengan komitmen beliau itu, komitmennya adalah beliau itu akan tegas secara hukum, akan tegas secara politik, dan beliau beberapa kali pidato bahwa akan
benar-benar apa namanya akan bukan pendekatan militer sih ya, tapi tegas lah kan begitu. Ini 5 tahun ke depan ini susah loh kalau jadi eksekutif. Apalagi misalkan kalau anggap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupatinya tidak satu jalur sama partai yang ada di pusat, nggak sejalur sama Pak Prabowo Gibran. Ya bisa juga nanti ke depan. Jadi menurut Tiang, ya kan Tiang dapat info. Sekarang ini nggak usah maju dulu deh, karena pembersihan. Bersih-bersih semua dan kan ngabisin tokoh-tokoh yang ada. Betul. Sekarang masih ada Pak Koster, masih ada De Gajah, Mantre, masih ada Pak Giri. Lagi 5 tahun lagi kan udah kosong. Oh iya. Coba. Mereka nggak bisa lagi ya? Udah usia. Udah pertama usia dan udah momentumnya mungkin udah berbeda. Wah itu giliran AWK itu nanti. Sekarang ngapain saya repot-repot? Bisa saja. Okay. Seperti kemarin bisa ya sekedar wagub bisa lah. Tapi ngapain sih? Sekarang ketua-ketua partai di Bali kan juga masih orang itu-itu aja. Ya. Nantilah ada yang muda-muda maju, yang sevisi, yang bagaimana. Jadi menurut Tiang, dan Tiang tidak mau mengkhianati seperti kemarin Tiang terpilih menjadi DPD, ratusan ribu suara itu harus Tiang jaga. Nah, soalnya nanti kalau seperti ada misalkan anggota DPR atau anggota DPD yang tiba-tiba baru kemarin terpilih, belum dilantik, sekarang mau menjadi eksekutif, nanti dikiranya ambisi. Nanti hilang itu suara itu. Oh berarti misalnya kalau ada anggota legislatif yang terpilih kemudian dia maju pilkada itu akan berefek negatif ya? Negatif. Misalnya Pak Ray Mantre atau Pak De Gajah kan terpilih nih. Oh, ada efeknya itu kalau dia maju. Ya paling enggak setengah suaranya hilang itu. Karena orang kan loh, kenyal-kenyal ke TPS kan, maksudnya kan kita harus berpikir bukan pikiran elit ya, pikiran rakyat ya. Masyarakat kan simpel aja. Kemarin tuh saya tuh sampai misalkan nih ada masyarakat bilang sampai Tiang itu bolos dari tempat kerja hanya untuk milih ini, tiba-tiba berkhianat, sama kami, ya udah nggak usah dipilih. Artinya kan dia haus kekuasaan. Apalagi kalau kalah. Kalau kalah makin habis. dibully gitu. Kalau kalah kan dia mau pilih ben misi mencela-mencela gitu aja mata aja nih gitu apa jadi. Kalau kalah itu udah pasti udah tamat karir politik. Yang nomor 2 jabatan ketua partai pasti hilang. Yang kemarin-kemarin ketua-ketua partai di Bali yang gagal dados DPR, gagal dados DPRD, itu kan udah lihat aja nanti di masa berikutnya akan tergantikan. Nah, itu saya melihatnya fenomenanya begini, karena harus mundur ini. Jadi calon-calon yang sudah terpilih DPR ini ragu-ragu maju, kemudian calon yang tidak ada di DPR ini niat mengambil kesempatan, cuman duitnya kurang gitu kayaknya fenomena sekarang ya. Kan ada sponsor. Karena, budget politik katanya kan Pilgub sampai 200 miliar. Enggak, kalau makin Pilgub ini pokoknya siapa yang paling banyak pasang baliho itu justru nggak disukai sama masyarakat. Serius sih? Serius. Dulu kan masyarakat pemilih baru loh ya. Dan jangan lupa tahun 2029 5 tahun akan datang pemilih generasi bukan milenial lagi Z ya sama itu jumlahnya 65% loh. Dan mereka tuh anti di Indonesia. 65%, makin masih 50. Pokoknya siapa yang pasang baliho banyak itu kalah. Karena lebih bagus banyak, maksudnya. Lebih baliho boleh karena kan tidak dilarang. Jangan terlalu banyak itu ya. Jangan terlalu menonjol, lebih kepada dialogis. Coba bayangkan Win, sekarang udah Juni ya. Oke. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, lagi 6 bulan nih. Saya malah salut sama kandidat yang hari ini udah turun. Beleleng deh, contoh. Bagus itu semua. Dari dulu Pak Rocineng, kemudian ada siapa Dokter Caput, ada teman-teman, kan teman-teman semua itu, ada Pak Wakil Bupati dulu. Turun buat acara semua tuh bagus loh. Mulai dari sekarang. Ini yang Gedeoke calon wali kota Denpasar udah turun kemana-mana dan seneng kesantunan politik kan. Misalkan nih, beliau mungkin udah diusung nih sama partai-partai A, B gitu ya. Tapi kan tetap matur, tetap sowan kemana-mana. Seharusnya misalkan Pak Giri ya,
misalkan sebagai kandidat kuat atau misalkan Pak Koster, misalkan siapapun dari PDIP, siapapun itu, aturan juga komunikasi. Ya. Karena orang itu ya sama kayak fenomena. Ketika AWK ketemu sama Nilo Jelantik, dampaknya masyarakat kami, pemilih kami ini kan jadi bersatu. Betul. Saya banyak dapat limpahan followernya Mbok Nilo Jelantik loh. Begitu juga mungkin sebaliknya pendukung Tiang simpati. Jadi sekarang di mana-mana dan pola itu kan kita pakai. Saya harus bersatu dengan Pak Mantre di DPD, bersatu dengan Bu Jelantik, bersatu dengan Pak Sejiwo. Harus. Contoh, nggak usah banyak ngomong. Arya Wedakarna foto aja sama Bima Nata yang mungkin dulu citranya mungkin milik PDIP, putra mahkota, tetapi mungkin pendukungnya AWK dari ormas-ormas saya ini malah bisa simpati sama Beli Bima. Mungkin juga Beli Bima juga sama seperti itu masa beliau. Jadi kan kami ini sudah memberikan contoh komunikasi kalau mau, karena satu suara pun tuh berguna sekali untuk di TPS. Satu suara aja ya? Berguna itu. Ingat dong kejadian dulu ketika Pak Puspa Yoga melawan Pak Mangku Pastike. 900 suara ya? Hanya 900 suara sampai ke mahkamah. Gila itu ya. Oke. Jadi di Bali itu jangan diremehkan, jangan meremehkan AWK, meremehkan Jelantik, meremehkan Pak Mantre, meremehkan Sejiwo, DPR baik kabupaten kota tuh. Kalau sudah didatengin, datang nih misalkan ke kantor kita. Nggak usah ngomong, datang aja. Matur, mohon dibantu nggih. Pasti dibantu, nggak mungkin enggak. Ya. Makin sekarang kandidat itu jangan negatif begitu misalkan ingin sowanan itu artinya ada deal politik. Enggak, ngapain kita bunuh diri? Sekarang yang namanya ekonomi keuangan, namanya produk legislasi APBD, PAD kan transparan. KPK, kejaksaan, kepolisian, siapa berani macam-macam sekarang sama ini? Sudah nggak boleh lagi kita ngerekrut pegawai negeri atau kontrak. Dulu kan mungkin pemimpin uangnya dari sana. Boleh ngerekrut, misalkan ada pasal-pasal berapa bayar. Sekarang kan nggak boleh, ketat sekarang, nggak sumber uang sekarang. Rugi sekarang jadi eksekutif. Iya. Ya ini cuma nama gengsi aja. Ketat ya. Ketat BPK. Semua sekarang ada juga di bawah. Jangan kira kepala-kepala dinas tuh pro semua sama gubernur, sama bupati. Nanti kalau udah nggak berkuasa ngomong mereka kok. Ya. Ya ini kan tinggal nunggu ini aja, tinggal nunggu November aja. November habis ini bisa tsunami seluruh Indonesia. November kan udah menang itu, jadi kan nggak kepake. Makanya sebenarnya mereka harus kerja keras bagaimana agar tetap bisa ada di kekuasaan mungkin ya kan begitu. Siap. Jadi kalau menurut yang jadikan pembelajaran ini kuncinya, pokoknya ingat pesan Arya Wedakarna, kuncinya itu komunikasi. Agak humble dikit, mau datang, mau nyapa, jangan sombong, ya mau nyapa PAC, mau nyapa DPC, bendesa itu gitu. Tapi jangan diarahkan. Ini mengarahkannya. Saya sayangkan ini tokoh yang viral Giri Prasto sama Bima Nata ini WA saya nggak dibalas-balas ini gitu. Mohon disampaikan tuh Ji. Iya. Ya sama seperti Pak ini ya pas Pak Koster menjabat ya, kamu sering kontak ya. Iya. Udah berapa kali kesini beliau? Pak Koster 3 kali. setelah kecanduan setelah nggak jadi gubernur. Setelah nggak jadi gubernur. Oh ya. Jadi ya itu makanya alasannya kesibukan. Enggak, harus meluangkan waktu karena emang kita juga boleh gubernur atau bupati itu datang ke tempat gini-gini? Boleh lah. Saya kira emang nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Justru harus itu media. Cuman kan masalahnya pemerintah itu kan dia kan sudah punya corong media tertentu. Oh iya, karena merasa sudah punya. Oh itu mungkin faktornya ya. Karena sudah kerjasama sama berbagai media, jadi untuk informasi bisa. Ya. Dan sebenarnya beliau itu siapapun pemimpin kita di Indonesia ya, nggak salah, tapi biasanya circle-nya itu yang membisiki biasanya. Oh betul. Termasuk kasus Pak Giri kayaknya begitu juga nih, circle-circle-nya membisiki nih. Dan sebenarnya kan kalau di Pilgub ini atau di Pilkada ini kan sebenarnya pertarungan ormas sebenarnya.
Pilkada. Oh iya, saya ingat Artinya- zaman Mangku Pastike dulu ya. Artinya dulu kan pada zaman Pak Kapolda, siapa namanya Pak Golose, Betul. kan tiarap. Hmm. Kemudian dan ketika ormas itu ingin bertahan, dia harus punya penguasa. Oke. Coba bayangkan besok misalkan yang menang Pilgub Pak Mantre sama Pak Gede Gajah. Kan beda. Beda situasi di Bali, pasti itu beda. kan. Ya, anggap maksudnya Pak Koster, Pak Giri kalah nih misalkan. Beda, udah. Kalau Pak Giri dan Pak Koster menang, beda lagi suasana. Jadi tergantung gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak yang depend on, banyak yang menggantungkan harapan sebenarnya. Jadi makanya jangan salah. Jadi kalau misalkan si ormas itu tidak memiliki pembina atau penguasa, itu mungkin selama 5 tahun ke depan nggak dapat apa. Mau masuk pemerintahan susah, mau ini itu susah. Jadi sebenarnya banyak kepentingannya. Nah makanya makin sekarang rangkul-rangkul aja, baik aja sama semua, gitu. Jadi milik dan area Wedakarna baru sebulan aja saya praktekkan itu dan saya akan praktekkan itu. Saya akan rangkul semua, mau siapapun, ayo udah bangun Bali sama-sama. Karena kita jangan semuanya juga kontras terhadap Pak Prabowo Gibran. Betul. Makanya Tiang kan lawan arus kemarin. Ya, walaupun misalkan anggap dari kami kan dikenal Soekarnois kan di Bali. Kenapa AWK kok nggak ke Ganjar padahal semua saudaranya ke Ganjar. Betul. Saudaranya Ji kan DPR, Ya, ke DPRD semua orang partai. Tiang nggak. Saya berpikirnya strategis. Jadi seperti AWK sekarang harus Tiang merapat sama Prabowo sama Gibran nanti di Senayan, saya harus dukung. Yang nggak suka ya biarin aja, yang masih pro Ganjar biarin aja. Tapi Tiang harus kepentingan Bali. Punapi caranya jalan tol ini selesai. Kan gitu. jalan tol Gilimanuk Mengwi. Kemarin Pak Giri mintanya sampai kemana itu? Sampai ke jalan apa gitu ya? Sampai tembusnya Badung. Ya. Gimana caranya Mangde Bandara Airport Utara jadi sesuai dengan janjinya Pak Prabowo atau timnya waktu itu? Ya. Gimana caranya shortcut dari Bedugul ditambah lagi biar tidak ini bolak-balik tidak mengkol-pengkol? Betul. Jalan lingkar selatan misalkan gimana biar tetap jadi maintenance rel kereta api dari airport sampai ke ke pelabuhan. Gimana pelabuhan Sanur Mangde bisa bebaskan tanah kan harus ada AWK yang ngomong. Makanya Tiang nggak apa-apa karena saya pro Gibran, saya pro Jokowi. Oke. Gitu. Makanya jangan salah, itu strategi. Kalau semuanya kita satu kandang habis kita. Tapi kalau bicara Jokowi sekarang lagi terakhir satu minggu ini lagi banyak dipersoalkan masalah tapera dan banyak kebijakan pencalonan Kaisang juga, Ji. Jadi gini sebenarnya kalau tapera ya, jadi Win harus paham ya, sebuah keputusan itu tidak serta-merta kalau di pusat sekarang dibahas, sekarang ditentukan enggak. Keputusan itu sudah dibahas 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, mungkin pendukungnya Jokowi termasuk partai yang oposisi itu dulu bahas tentang itu. Cuman waktunya sekarang harus diluncurkan. Semuanya sudah rapat sama DPR dan di DPR ini semua mungkin bilang iya, setuju. Tapi masyarakat banyak yang tidak setuju karena kan mereka setuju, cuman masalah di Indonesia ini kan banyak permainan, mereka takut duit tabungan mereka justru dikorup gitu. Kalau Tiang dengan tapera saya nggak setuju. Oh, Aji nggak juga tapera? Enggak, karena buat Tiang kembalikan aja ke masyarakat dan nanti kita optimis kok itu gagal. Oh gitu, oke. Tiang nggak setuju, ya logika ya, logikanya ngapain sih? Kita yang sudah punya rumah ngapain disuruh buatin rumah orang yang lain gitu? Enggak, udah seperti makanya sebenarnya di pusat harapan saya semoga PDIP ini konsisten dados oposisi karena partai PDIP itu sangat jago kalau masalah oposisi. Dulu di zaman SBY aja, zaman Demokrat berkuasa 10 tahun itu gimana efektifnya oposisinya. Jadi kalau memang mau maju PDIP harus ada balances, di check and balance jalan. Saya setuju. Kalau mau ini oposisi aja karena PDIP cerdas di sana. Nggak apa-apa. Ya untuk sehat kan? Ya. Untuk sehat gitu ya kalau menurut yang. Jadi menarik untuk 5 tahun ke depan ini.
Dan yang pasti sekarang ya termasuk masalah Kaisang kan begitu. Itu kan masih gimmick-gimmick ya. Walaupun itu hak negara, hak warga negara kan gitu. Sama juga misalkan hati-hati kita bicara. Misalkan kemarin kita protes, itu Mas Gibran. Mas Gibran itu kok lewat jalur MK, jalur keluarga kan misalkan itu. Tiba-tiba mungkin nanti di Bali ada gubernur, ada calon gubernur, calon bupati wali kota masangin anaknya. Iya kan. Betul. Itu banyak tokoh PDI kan yang komplain masalah pencalonan Gibran dulu. Nah di Bali kan banyak juga anak-anaknya maju-maju kan. Makanya lucu juga kan jadinya. Jadi ya pasti Bali berkepentingan jangan sampai tiang takutnya itu kalau nggak satu jalur. Nah misalnya di Bali Pak Koster lagi menang, ini efeknya akan gimana Ji misalnya? Kalau tidak satu jalur ini, pembangunan akan sulit atau gimana? Sulit. Kan sudah ada contoh salah satu provinsi di Sumatera, dia nggak sebut ya. Provinsi ini dari dulu Pak Jokowi kalah. Pak Jokowi sih baik, Pak Jokowi itu mau dia kasih pembangunan. Contoh NTB itu Pak Jokowi selalu kalah di sana. Tapi dikasih Mandalika, dikasih pembangunan. Nah tergantung sekarang gubernurnya mau nggak kerja sama. Kebetulan gubernur NTB kan temen Tiang tuh. Beliau itu terbuka, bagus. Sekarang tergantung gubernurnya mau nggak. Kalau seperti salah satu provinsi di Sumatera, dia memang nggak mau. Oh gitu. Gitu. Sekarang bayangkan bagaimana misalkan ada program apa ya, olahraga ya. Misalkan olahraga nanti akan dikembali diajukan Bali menjadi tuan rumah U20. Yang kembali kita akan ajukan. Seperti kemarin kan ditolak karena masalah Israel. Bagaimana perasaannya sekarang ketika misalkan anggap dulu yang nolak sekarang harus menerima keputusan Republik. Betul. Seperti itu. Kalau menurut yang itu susah nanti kalau misalkan kita nggak satu jalur. Harus benar-benar kita menjilat ludah sendiri. Dan makanya pembangunan akan banyak terhambat sepertinya kalau tidak satu jalur. Di sanalah diperlukan DPD. Oh gitu. Karena Tiang kan nggak partai. Kalau besok Tiang ketemu Pak Presiden, ketemu Pak Wapres, ketemu Pak Menteri, DPD RI itu saktinya kan kita nggak partai. Jembatan antara Merah dan Jokowi ini ya. Jembatan. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau kita ngomong kan independen. Independen. Kita nggak bisa ngomong. Misalkan nanti ada anggaran mau dicoret anggarannya ini. Misalkan kita bisa berikan argumentasi. Gampang caranya argumentasi, ya sampaikan aja kalau Bapak nanti mau terpilih lagi 2029 di Bali, menang, selesaikan Pak proyek itu. DPD itu sebenarnya tukang lobby, harus pintar ngomong, karena itu sales, kekuatan kita. Sales bener, sales humas. Cocok ada itu. Makanya Mbak Rojilante AJWK itu cocok kan DPD. Cuman besok harus fokus kepada perjuangan kita, harus fokus ngadepin luar. WNA? Bukan, ngadapin pihak pemerintah pusat sebenarnya. Jangan energi kami nih. Contoh misalkan ngadepin bule-bule nih bengkung-bengkung, bule yang kencing sembarangan, yang rusak restoran. Oke, itu harus kayak misalkan AWK nih ngurusin ormas-ormas gitu ya. Nggak sepadan sama energi dan kekuatan kami gitu loh. Kami ini kan kekuatannya kan berdebat. Melawan Amerika, melawan Cina, berdebat pakai bahasa Inggris gitu loh, bawa proyek ke sini. Itu sebenarnya kita cuma punya 365 hari per tahun. Sekarang ribut masalah Bali, masalah Napi Srade, masalah kepercayaan. Kan capek kita. Beda loh, Win, kalau seandainya kita berkantor di Senayan tuh, kita tuh sekarang gimana merebut dolar, bagaimana Bitcoin, bagaimana digital ekonomi. Jadi pinter kalau kita di Senayan tuh. Tiap hari ketemu sama bule-bule seperti Tiang kan di komite internasional. Ketemu bule, bawa dong ke sana, buat sister city. Bagaimana kebijakan-kebijakan. Nyampe Bali, ngurusin sampradaya. Uyut masalah kasta, ribut masalah dualisme desa adat. Jadi otaknya AWK yang besar gini, yang kapasitasnya besar aja, begini.
Kayak kemarin tuh ketawa saya dalam hati. Sering disebut Alaika ini tokoh sampradaya, bedek-bedek sampradaya gitu. Pemakan babi kok bisa sampradaya? Nggak bisa saya Hare Krishna. Orang ribuan dagang babi guling di Bali itu anggota Sukle kok. Mereka Karena aja orang Bali itu cepat sekali begitu, Ji. Kemarin kan saya sempat kaget juga, saya sering podcast di Ubud, kebetulan ada tokoh Hindia datang ke sana. Dibully habis itu Pak Kadek itu. Aduh. Gila itu, kenapa ya? Siapa gitu, Pak Kadek? Siapa? Pak Kadek Siwambara itu di New Kuning. Ada tokoh Hindia datang ke Moksa Temple-nya. Iya. Wih, heboh sekali masyarakat Bali. Jangan sampai Bali padahal cuma berkunjung aja. Sama kayak ini. Sama kayak kasus ada belum tahu masalahnya. Perdebatan masalah Hindu di Tirtampul nih kalau. Oke. Bener kan? Kalau itu emang harus katanya Enggak, maksudnya gini. Itu gimana itu, Ji? Kalau menurut Tiang sama-sama masalah komunikasi mantan. Oh gitu. Masalah bahasa mantan nggak nyambung nih. Oh gitu. Ya, yang namanya orang India kan superior dia kan orang paling pede di dunia orang India tuh. Makanya sugih, makanya bisa punya Perdana Menteri Inggris. Kita lihat dulu orang India ini kan keturunan Arya Dravida. Makanya Bill Gates yang punya Microsoft itu dia ngomong ke seluruh dunia, kalau saya nggak buat Silicon Valley, kalau saya nggak pekerjakan insinyur India, lagi 10 tahun perusahaan Amerika itu dimiliki oleh orang India. Mereka tuh memang keturunan Pandawa, kan kita akui Pandawa Mahabharata. Mula duweg dan pede dia jumlahnya di dunia ini 1,5 M. Gila. Sugih. Kamu tahu itu orang India tuh bisa bangun pura di Arab. Puranya tuh bukan pura kecil itu. Gede sekali pura itu. Pura terbesar di dunia tuh bukan di India, di Inggris, di Amerika, sama pura di Arab, di Abu Dhabi. Jadi benar-benar lain loh. Memang mereka tuh kaya bener dan mereka pintar. Kenapa bisa pintar? Karena Arya Dravida, keturunan Mahabharata. Keturunan dewa memang. Ya sama seperti orang menganggap orang Israel itu jago ya karena di kitab sucinya bahwa suku bangsa kesayangan Tuhan menurut ajaran beliau ya Yahudi. Nggak bisa kita ngalahin Yahudi. Makanya si Hitler tuh pakai lambang swastika kan dulu. Karena dia merasa bagian dari Arya Dravida. Begitu. Makanya dia nggak akan sosialisasikan namanya swastika itu kemana-mana. Sama seperti di Bali. Saya selalu menyemangati anak muda Bali bahwa Bali itu orang Bali, suku Bali nih untuk menyemangati ya. Ini adalah termasuk salah satu first class citizen. Kita nih warga kelas 1 di Republik ini. Kita pintar. Secara fisik kita bagus, kita berbudaya, bahasa Inggrisnya bagus, terbuka. Lihat anak-anak muda Bali semua pada nge-gym semua. Itu kan karena struktur badannya kan struktur kesatria. Kita punya sejarah Sabta Arya. Sabta Arya yang mendampingi Sri Aji Kresna ke Pakistan itu kan kesatria hebat perang. Wajar mungkin. Dia kalau dilihat dari sejarah, kenapa orang Bali kok gampang jadi ormas? Leluhurnya kesatria yang puputan. Di darah saya, darah Win tuh ada darah kesatria. Wajar kalau bentuk badan cepat jadi. Kalau kita berkumpul, kita cepat jadi tentara, jadi Polri, cepat kita jadi. Kita nih unggul di Indonesia nih, cerdas sekali orang Bali. Coba lihat perguruan tinggi, anak-anak yang sekolah di Jawa. Pinter-pinter loh. Gitu. Tapi kalau dibilang itu katanya ada ini orang Bali kalah saing secara bisnis sama warung Madura 24 jam gitu katanya Ji. Warung 24 jam menjamur di Bali kan. Enggak, karena kita terlalu sibuk upacara itu ya Ji ya. Kalau itu ditinggal juga berat juga buat Bali. Betul, itu udah tugas-tugas kita sebenarnya. Mindset. Dan itu tidak bisa dilarang juga kan? Nggak bisa karena ini NKRI. Cuman gitu mungkin ada caranya melarang, ada caranya kita untuk membatasi. Boyo aja melarang, membatasi gitu. Dengan cara apa? Prarem sama awig. Gitu. Contoh nih misalkan ada warung 24 jam. Warung 24 jam tuh bukanya di sini.
Ini tetangga kiri, depan, belakang. Kalau kiri kanan nggak kasih tanda tangan izin, nggak mungkin itu bisa. Tanda tangan penyanding. Sekarang kalau saya jadi kepala desa, jadi bendesa adat, kalau sudah tahu misalkan ada minimarket datang, ada warung 24 jam datang, tinggal bilang aja sama kiri kanan tanah yang dikontrak tuh, dikasih tanda tangan. Nggak ada bisa. Masalahnya kelemahannya katanya orang Bali kelemahannya ini Kang Yang tuh segini. Oh iya siap Pak tangan gitu. Oh nggak bisa sih itu tambah lagi gitu. Makanya kemarin ada kasus yang kemarin bendesa tangkap tangan kan. Oh iya, nih masalah bendesa katanya berefek ke bendesa yang lain, mereka jadi takut untuk kan ada istilah di Bali itu namanya uang penanjung batu gitu aja. Saya sempat mendengar curhat dari kalian adat di sebuah banjar, Win, ini penangkapan bendesa ini kan berdampak di banjar-banjar di desa-desa yang kita biasanya kan memang minta uang penanjung batu istilahnya sumbangan, tapi punya lah istilahnya. Itu gimana itu nanti? Salahnya kemarin memang sah penanjung batu, kemudian menten punya itu dilindungi perda itu. Perda adat kita dan tidak salah. Sama seperti Kipem, bukan Kipem ya. Dana punia untuk para pendatang nih Tamiu yang sekarang pecalang-pecalang yang ngambil. Saya sampaikan sama kaum pendatang itu sah itu menurut perda. Karena desa adat kan terdiri dari warga Nuwet, Krama Tamiu yang Hindu dan Tamiu yang non Hindu. Menten Parahyangan, Palemahan, Pawongan, dia masuk ke wong-wongan sama Palemahan. Boleh kok narik itu. Nggak boleh dimasukin ke masalah hukum, nggak bisa. Masalahnya kemarin yang perjuru adat, yang bendesa adat ditangkap di Berawo itu ya? Yang itu kan ditangkapnya di Renon, di restoran, salah satu restoran. Ngapain di sana ngambil? Oh, mungkin untuk pribadi itu mungkin ya. Itu yang menyebabkan fitnah. Kalau Benjang menten penanjung batu, tiang minta kepada bendesa sama klien. Dengar nih statement AWK. Lanjutkan itu dana punia itu. Punia penanjung batu lanjutkan. Aman itu. Aman penanjung batu nih lanjutkan itu tidak masalah. Karena kita untuk jaga budaya Hindu nih kita perlu uang, dharma, arta, kama, moksa, dan menten jinah. Kalau sekarang mengandalkan hibah dari gubernur dana BKK, siapapun gubernur Bali kan dana BKK-nya cuma 300-an juta. Ya. Siapapun bupatinya cuma 50 juta. Bagaimana 350 juta lah anggap uang per tahun untuk menjaga desa adat yang puranya banyak, yang manusianya banyak. Nggak ada. Kita butuh uang miliaran untuk jaga budaya Hindu niki. Mahal jadi orang Bali. Betul, makanya sekarang strateginya tetap jalankan, cuman mangdenten fitnah. Menerima punia tuh terimanya di Balai Banjar, terimanya di Pura. Misalkan nih ada investor Rusia, ya wajar dong. Investor Rusia itu misalkan seperti ada kampung Rusia, ada kampung Moskow baru ya. Nah ada kampung Moskow gitu. Anggap misalkan dia membangun 1 triliun, kasih dana punia 10M kan kecil, cuman 1%. Oh iya. Gitu loh, wajar kok. Sama seperti di Kalimantan kita buat tambang, di Papua kita buat tambang, orang Dayak ya harus diperhatikan, suku anak dalam diperhatikan, gitu. Di Papua, suku Papua diperhatikan, kenapa tidak? Tapi salahnya Bali. Dengan catatan bukan untuk pribadinya, bukan untuk bendesa atau kalian adat. Jelas. Salahnya mungkin ada ya oknum-oknum untuk pribadi minta uang punya gitu kan. Nggak bisa nahan diri. Makanya makin dari klien, dari bendesa jalankan aja. AWK dukung. Tapi Benjang kalau ada pengusaha, kita mintakan penanjung batu, kita mintakan dana punia untuk investor yang kaya-kaya itu, dibuatkan seremoni di Banjar. Terbuka, niki ngasih ceknya, ngasih dolarnya, terbuka gitu loh. Kalau sudah diadakan, anggap seperti kemarin Pak Bendesa yang OTT itu, kan OTT kan. Nah OTT itu, coba misalkan diadakan di Wantilan Pura Dalam. Wih, bisa beda lagi responnya itu. Ada yang berani nangkep, kan nggak ada. Netizen pun ragu-ragu gimana caranya. Ketemunya di restoran gitu ya. Itu. Udah tuh Magda Jinah ngapain keprit-keprit gitu istilahnya. Kalau 10M yang 10M bawa ece, ngambil 100, 200.
Ke sana tuh nggak berjuru. Pokoknya jangan di luar desa adat terima. Hati-hati bendesa sama klien yang minta sekali karena saya sayang sama mereka. Jangan ada pertemuan di hotel, jangan di kafe, jangan di mana-mana, di Banjar, di Pura, di Wantilan. Dika gunanya kita punya Wantilan, disaksikan oleh para dewa. Kasih panggil itu bule-bule mau investor Jakarta, luar Bali, bule duduin di Wantilan. Fakta jinah tanda tangan itu dilindungi perda. Oke. Ya, nanti saya akan sampaikan ke seluruh Benistop. Apalagi nanti sekarang Jembrana tuh lagi pembebasan lahan. Ya, Beleleng akan dibangun airport. Dia harus keliling ini seluruh desa adat nih. Saya nggak mau nanti dari Perbekal sama desa adatnya jadi OTT lagi. Betul, karena mereka dengan dampak ini ragu-ragu. Nggak usah ragu. Ya tolong. Ya nanti kita sosialisasikan podcast ini deh. Nonton lah. Nanti kamu penggal-penggal kan? Ya. Ini terakhir masalah di Bali katanya ada kampung, tadi Wijay bilang kampung Rusia di Canggu dan di Ubud ini. Gimana dampaknya kira-kira kan nih? Jadi gini, kalau sebenarnya ya yang diuntungkan dengan kampung-kampung ini kan sebenarnya orang Bali sebenarnya. Orang Bali diuntungkan. Karena jangan terlalu diuntungkannya gimana maksudnya? Pertama itu kita jangan terlalu sentimen sama satu negara. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Okay. Tiang misalkan, saya nggak bisa loh mendukung Ukraina aja atau mendukung Rusia saja. Karena Tiang punya counterpart orang Amerika. Tiang mendukung Trump. Saya alumni IVLP Amerika. Tiang juga pernah difasilitasi sama pemerintah Cina. Tiang juga dapat beasiswa dari Jepang. Posisi AWK itu jangan sampai mulut saya tuh keluar pro terhadap suatu negara. Itu nggak boleh. Sama seperti Bung Karno. Bung Karno tuh dekat sama Kennedy Amerika, dekat sama Khrushchev Uni Soviet, dekat sama siapa-siapa, mau cetung semua. Kita harus cantik bermain. Makanya kalau Tiang dipaksa, saya anti Rusia, anti Amerika nggak bisa, gitu ya. Itu gue harus ingat, itu namanya etika politik internasional. Yang kedua, kalau seandainya di peta Pulau Bali muncul New Moscow, gitu, ya, itu kan memang orang Rusia kan jago dalam bidang IT. Oh gitu, mereka bisa kesukaan. Jadi walaupun ilmu-ilmunya IT Indonesia nggak nyampe. Sekarang misalkan kalau kamu datang ke Rusia, saya nggak tahu ya di Rusia tuh TikTok di ban atau apa gitu ya. Itu mereka bisa saja buat peta Pulau Bali dengan kampung-kampung kecil Rusia. Moskow A, Moskow B, yang ini Moskow, ini Saint Petersburg, ini apa, bisa juga karena mereka yang kuasai teknologi dan satelit. Oh berarti nggak ada hubungan dengan Kominfo gitu, harus izin ini baru bisa gitu? Kominfo bisa take down. Bisa take down, tapi yang namanya hacker kan di mana-mana. Orang jago-jago begitu dong, apalagi itu Rusia itu. Nah, kemudian kalau mengenai kampung, sebenarnya kalau kita tegas saja masalah perda, siapa yang investor dia harus bayar pajak kan gitu. Siapa yang mau kerja di Bali, kalau ada bule dia kerja di Bali, kita sudah sediakan yang namanya golden visa. Ya, dia mau jadi digital nomad, kerja lewat laptop di Bali boleh, karena kita sudah menyediakan itu. Jangan sampai kita benci sama bule dari manapun, tetapi pemerintah pusatnya sudah menyediakan instrumen itu, kan nggak salah mereka. Misalkan kalau turis datang ke Bali kan pakai visa paling 30 hari lah, anggap kan gitu. Kalau misalkan dia pakai visa turis tapi dia jualan nyewain motor, dia jadi tukang salon, salah. Tapi kita harus periksa juga ini yang di kampung Rusia ini visanya apa. Itu kan imigrasi bisa cek. Makanya Tiang mendukung perubahan undang-undang imigrasi. Terlalu banyak masalah melibatkan oknum-oknum imigrasi macam-macam lah. Seperti di airport kemarin tersangka, seperti masalah penjualan ginjal macam-macam. Makanya Tiang setuju jika undang-undang imigrasi ini dikembalikan melibatkan polisi juga. Sekarang kan enggak, hanya orang imigrasi saja. Begitu. Sama dengan undang-undang bea cukai. Dulu zaman Soeharto kan bea cukai sempat dibubarin. Kalau ada barang-barang macam-macam, nanti Pak Wapres Gibran rencananya akan menggabungkan bea cukai dengan dengan kantor penerimaan negara. Banyak ini akan kita selesaikan ini 5 tahun ke depan. Jadi sama Rusia tenang saja. Nah, cuman kalau masalah karena ada isu
Bali dijajah turis gitu katanya kan. Ya memang dijajah dari tahun 70. Dijajah turis. Dan itu negara-negara itu saling iri aja itu. Oh gitu ya. Saling iri. Kamu Win tahu musuhnya Rusia siapa? Eropa sama Amerika. Jadi kalau sekarang kita ngomongin Rusia, kita usir orang Rusia, kita masalahin, investor gelapnya Amerika sama Eropa tepuk tangan juga. Berarti ini sebetulnya di belakang layarnya perang antara investor. Perang antar negara. Jepang aman-aman aja, Cina aman aja. Kalau di luar Bali banyak anti Cina. Siapa yang tidak suka sama Cina? Taiwan sama Jepang. Jadi masalah propaganda di medsos di mana-mana itu sponsornya negara-negara itu. Oh gitu. Jangan terjebak. Sekarang kita disuruh benci sama Rusia, tapi semua kita nggak sadar villa-villa kita dibeli sama orang Arab, dibeli sama orang Amerika, sama orang Australia. Makanya harus dari dulu berarti dijajah pokoknya harus punya gubernur yang pintar bahasa Inggris. Nah, ini punya bupati, wali kota yang bisa bahasa Inggris. Nah, itu penting itu ya. Kemarin kan Tiang sempat itu isu itu. Karena Tiang ngelihat sendiri di forum-forum dunia tuh nggak bisa ngapain pejabat kita. Karena nggak ngerti bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Meskipun ada enggak, beda. Nggak bisa ya? Beda. Kalau kita pakai translator, kelihatan sekali kan. Translator tuh untuk seremonial sebenarnya. Misalkan untuk baca gitu ya, baca sambutan gubernur atau misalkan presiden, ya yang baca 10 menit tuh pakai translator nggak apa-apa karena dimungkinkan. Tapi pada saat duduk ini loh kayak gini loh. Bahasa ini gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris, mereka gimana itu pejabat itu? Salah gini. Gitu-gitu aja paling. Saya ngebayangin itu gimana itu ya. Tiang pernah diundang. Saya pernah diundang sama delegasi Jerman. Oke. Rapat di Sanur. Ya. Yang datang parlemen Jerman semua. Oke. Terus ada pokoknya pejabat Bali lah pokoknya yang paling tinggi pokoknya jabatannya gitu. Yang selama ini orang nganggap dia bisa bahasa Inggris. Oke. Tiang diundangnya dari sisi Jermannya. Aduh Win, malu saya Win. Terus mereka gimana pejabat ini gimana nih? Dia bawa dinas, dia bawa kepala dinas. Oh gitu. Dia bawa staff. Tapi staff ini nggak bisa bahasa Inggris. Aduh. Dan kita ini rapatnya table mejanya gini. Ya, jadi di sini pihak Jerman, ya sama Eropa lah. Ini kita Bali. Jadi Arya Weda karena kan sebenarnya tidak jadi narasumber utama. Karena Tiang kan cuma observer. Tiang ngambil alih. Nanti Haji yang handle gitu. Bener. Di mana-mana buat malu. Belum lagi di Jakarta di pusat. Di luar negeri, makanya penting sekali besok punya anggota dewan tuh harus bisa bahasa Inggris. Kalau kita kan ada orang mengatakan nggak penting Ji bahasa Inggris, yang penting dia tidak lupa budaya. Mereka tidak lupa bahasa Bali, bukan gitu bro. Itu kan seperti dikotomi kan terkesannya. Enggak, maksudnya udahlah kita tuh besar di kandang sendiri udah biasa. Tapi kan yang diperlukan di Nusa Dua nih ke maintain ribuan forum, di sana dah kita minta uang, minta bantuan sama luar negeri. Contoh misalkan saya punya masalah sampah, boleh nggak you kasih insenerator? Yang punya teknologinya Jerman, Amerika, Arab. Ada yang berani ngomong gitu, semua suka studi banding sana sini. Untuk ilmu ngelobi kan harus komunikasi. Ngomong, kadang-kadang harus suka bercanda. Betul. Di dalam bahasa Inggris kan ada slang-slang tuh. Gak bisa nggak kita tegang, Sir, Your Excellency, we are from the Bali government, we'd like to request you about this machine, this. Nggak sukses. Harus mau ya kayak kita kayak kita kalau orang Bali apa istilahnya tuh public bagan. Bener kan? Betul. Kalau kita serius ngomong kan nggak berhasil. Mau public bagan, ketawa, kadang saling wale atau kadang saling bercanda. Sukses. Lobby-lobbynya AWK tuh banyak di meja makan sama lapangan golf. Serius. Apapun itu. Jadi nggak pokoknya bahasa Inggris deh. Tiang aja tamat SMA. SMA 1 kan. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Sekolah di Trisakti, Tiang kursus Perancis sama Inggris. Tapi waktu itu bergaulnya sama bule semua.
Bule semua tuh. Tiang nggak mau bergaul sama orang lokal. Berapa tahun, 10 tahun tuh bergaul terus bisa akhirnya. Ya waktu itu teman-teman dekat circle Tiang tuh bule semua dari sebuah negara. Bisa artinya. Siap. Dan kalau sekarang kan gampang ada ini kan. Yang penting Bali itu lebih lebih gampang karena kita di Bali di Indonesia kan paling banyak didatangi bule. Makanya Tiang salut sama pedagang-pedagang acung, anak-anak yang jadi guide, sopir-sopir kita tuh pintar-pintar loh. Gojek gitu tuh pintar-pintar itu. Salah satu penyesalan saya aja nggak fasih bahasa Inggris. Coba saya fasih, saya undang itu investor-investor duduk di sini yuk. Sebelum membangun di Bali ya apa ya gitu. Saya kan seru kan. Saya aja di bulan ini udah ada berapa podcast bule yang undang. Oh gitu. Ya udah terjadwal. Okay, saya minta jadwalnya apa ya, yang wawancara kan bule juga kan gitu ya bagaimana. Ya siap-siap aja kan gitu. Nanti di pusat juga gitu. Nanti makanya Tiang dengan Mbok Lu Jelanti bagi tugas nanti. Oke. Ya kalau Tiang urusan politik Bali, misalkan keamanan, masalah terorisme kayak gitu ya. Kalau masalah citra Bali biar turisnya bertanggung jawab ya mungkin kita kasih ini aja kasih Mbok Lu nanti bagian itu gitu ya. Jadi kalau buat Tiang harus begitu. Ya, doakan besok pemilihan gubernur itu kalau memang setuju Tiang kalau memang perlu berdebat sama bupati, berdebatnya juga harus ada sesi bahasa Inggris 1. Oke siap Ji. Oke, terima kasih nih. Untuk semua nih Ji. Sudah mau datang kembali ke Cek Bali. Ya. Semoga dan selamat juga sudah kembali terpilih jadi berkat Cek Bali ini. Oh enggak juga nih. Berkat Cek, terima kasih. OWK kan udah top ya dari dulu nih kan. Tenang aja Win, banyak hal yang bisa kita sinergi. Tenang aja siap. Oke, sukses semua Sukses ya, semua tahun depan. Om Santi.